masalah surga neraka itu hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Apalagi bicara surga, bicara neraka pun kalau kita bandingkan dengan amal kita ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan rahmat Allah yang diberikan kepada kita sekalian. Mungkin saya pernah menyampaikan bahwa umat Nabi Isa alaihi salam yang ibadah 500 tahun itu tidak banding bila diperbandingkan dengan rahmat Allah. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, saat ini saya melihat ini wajah-wajah surgawi, wajah-wajah calon penghuni surga. Amin Allahumma amin. Insyaallah mudah-mudahan kita sekalian besok satu saat apabila Allah telah menentukan menghendaki kiamat dan akhirat, kita sekalian jamaah Masjid Al-Fatah ini bisa bareng-bareng menetap di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita saat ini sampai kepada ayat yang terakhir dari surat Al-Hujurat, yaitu ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Ini pada dasarnya sebagai penguat pada ayat yang sebelumnya. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya'lamu itu mengetahui, ya, apa itu ghaibas samawati wal ardh, sesuatu yang gaib, yang tidak kelihatan, yang ada di langit maupun di bumi. Wallahu basirum bima ta'malun. Allah itu maha tahu terhadap apa yang saudara-saudara yang kita sekalian ini kita laksanakan. Apapun yang kita laksanakan, baik yang jahar maupun yang sirri, Allah maha mengetahui. Ini sebagai penguat daripada atau lanjutan daripada ayat yang sebelumnya, yaitu yang kemarin telah kita kaji. Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu bikulli syai'in alim. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu saudara sekalian, dalam kesempatan ini pula setelah kita selesai di surat Al-Hujurat,
ada seorang yang tanya gitu ya di konten, jenengan sedaya pun buka napa dereng konten kita di Mahfad Channel itu ya. Jadi kini nanti kita apabila biasanya nek pajar dengan iki karena hawane kadang-kadang ya ono sing setengah mati setengah urip. Jadi ketika karangantuk ya karena mendengar ini kurang paham, ini bisa di perjelas, bisa diperdalam pada channel kita yaitu Mahfad Channel, MAFADCHANEL, channelnya Enis Tunggal Mawon. Nah ini ada saudara kita yang bertanya, nek tiang iman tapi mboten Islam niku kedudukane benjang pripun teng akhirat. Ini kalau tidak salah kita pada saat itu membahas ayat yang ke-14 ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, masalah atau juga khususnya ini DRX Spot itulah kira-kira nama kontennya, tidak tahu saya siapa aslinya ya. Masalah surga neraka itu hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Apalagi bicara surga, bicara neraka pun kalau kita bandingkan dengan amal kita ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan rahmat Allah yang diberikan kepada kita sekalian. Mungkin saya pernah menyampaikan bahwa umat Nabi Isa alaihi salam yang ibadah 500 tahun itu tidak banding bila diperbandingkan dengan rahmat Allah. 500 tahun ibadah terus, dia menepi menyendiri di gunung, tapi Allah ngersake setiap hari di daerah sekitar itu tumbuh derima, satu biji buahnya. Kemudian Allah ngersake di situ ada sumber air. Maka ketika ditanya, saudara ini masuk surga karena amalmu apa karena rahmat Allah? PD mawon wong 500 tahun, usianya wong dhisik niku panjang-panjang. Nabi Adam usianya 1000 tahun. Nabi Nuh usianya 950 tahun. Jadi nek ibadah 500 tahun itu ya ketika umat Nabi terdahulu itu sesuatu yang wajar. 500 tahun ibadah, dia merasa bahwa dia masuk surga itu karena amalnya, bukan karena rahmat Allah. Ya sudah, kalau begitu hitung-hitungan. Apa itu? Saudara bisa ibadah itu karena apa? Karena sehat. Sehat itu dari siapa? Dari Allah. Kemudian sebab apa? Karena sehat, karena saya makan setiap hari. Makan pemberian siapa? Rahmat Allah. Delima itu dari mana? Karena rahmat Allah. Air dari mana? Karena rahmat Allah. Saudara bisa ngucap itu, bicara itu karena siapa? Karena rahmat Allah. Jadi ibadah yang 500 tahun itu tidak ada apa-apanya dibanding karo rahmatnya Gusti Allah. Apalagi kita yang paling awake dhewe salat niku gede-gedene 90 tahun. Pun jenengan kula dongake Pak, muga umure 200 tahun. Paling ora gelem, nek gelem iki ya. Karena apa? 200 tahun diwegah, apa meneh 100 tahun rawat. Sampe didoake sok mati ya ora gelem iku. Kan manusa kan begitu kira-kira. Nah, kembali ke tadi bahwa rahmat Allah itu dibanding dengan surga itu enggak ada apa-apanya. Dengan demikian berarti surga itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hanya berwanti-wanti berfirman bahwa
innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Niku sing teng surat Al-Asr. Nek teng surat Atin kathah niku ya wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilina illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, sing ngajeng kalau wau syarate siapapun Allah berfirman orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi janji Allah maha adil, Allah maha menepati janji. Barang sekalipun hak prerogatif itu ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ada syaratnya, ada kuncinya. Apa itu? Satu iman, yang kedua beramal soleh. Lah ini pertanyaannya tadi, ana wong beriman tapi ora beramal soleh. Itu kira-kira di mana gini? Atau ada orang muslim dosa besar sebelum bertaubat dia mati. Niki teng swarga napa teng neraka? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, saya ulangi sekali lagi, hak surga adalah prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tergantung Allah mau dikemanakan, tapi Allah berjanji bahwa syarat atau kunci surga adalah iman dan wa amilus sholihat. Kalau Allah berjanji semacam itu berarti akan ditepati. Makanya kalau ada orang iman tetapi tidak Islam, artinya ono wong percaya pada Allah tetapi dia tidak mengamalkan. Ini beberapa pendapat ulama. Dari sekian pendapat itu yang paling besar, yang paling banyak orang itu adalah finar. Orang itu adalah di neraka. Tetapi ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa orang itu tergantung kenapa dia tidak beramal. Ada sebagian yang karena tidak tahu dan tidak ada yang memberi tahu tata cara beramal atau berislam itu ya. Nah ini maka dari itu kita sekarang ini berkewajiban untuk dakwah, Pak. Memberikan sesuatu kepada tentang Islam, penerangan pada Islam pada orang-orang sekitar kita sesuai dengan kemampuan kita. Islam sampai ke sini sampai kita itu dulu karena diwariskan, dijawahkan oleh bapak ibu orang-orang tua kita. Ya kita juga berkewajiban untuk menurunkan itu. Sebab kalau tidak begitu Islam tidak akan berlanjut. Nah, makanya oleh karena itu kalau dia itu tidak ada dakwah sampai ke dia, maka dia insya Allah akan dimaafkan oleh Allah SWT. Tetapi kalau jarak sengaja sebagaimana tadi, tapi semuanya itu adalah kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita tidak boleh menjustifikasi, wah nek wong kuwi ora ibadah mesti nang neraka, ndak bisa. Sebab apa? Sebab bukan tidak mungkin orang itu nanti pada akhir-akhir hayatnya akan taubat-taubatan nasuha. Nika kados tiyang sing akan sowan kepada Nabi sudah membunuh 99 orang, kemudian tanya nggak bisa kamu
diterima tobatnya, potong 100. Nah, itu mungkin saya pernah mengatakan itu, masih ingat ya. Ini adalah dari dua perbandingan 500 tahun dengan yang mau tobat, dekat mana tobatnya, jaraknya dengan rumahnya, dengan rumah Kanjeng Nabi, itu juga diampuni oleh Allah SWT. Karena innallaha ghafurur rahim. Maka kita jangan sampai bangga tuh sholat selalu jamaah dan sebagainya, itu jangan bangga. Kemudian roh wong sing ora tau nujud malah paling nang neraka, enggak boleh, Pak. Siapa tahu kita ini tidak tahu kita ini husnul khotimah apa su'ul khotimah. Yang kita inginkan mohon pada Allah, Rabbana khtim lana bi husnil khotimah. Napa to artine niku? Kula nek ndonga selalu saya kasih doa semacam itu. Rabbana khtim lana, ya Allah Gusti pangeran kula, mugi panjenengan mungkasi dateng kita kami bi husnil khotimah, dengan akhir yang baik, dengan husnul khotimah. Tapi biasane amin ini kata sing Allah marjukna birizkin halalin thayyibin kasirin mubarakin fid dunya wal akhirah. Amin. Banter apa itu, ya Allah Gusti mugi panjenengan maring rezeki kula, kami rezeki yang banyak, yang halal berkah dunia akhirat. Amin ya wonten. Tapi ketika Rabbana khtim lana bi husnil khotimah, njaluk akhir dengan husnul khotimah, amine ora pati banter. Ya no. Ngaten nggih kira-kira. Padahal Rabbana khtim lana bi husnil khotimah itulah yang harus yang kita upayakan untuk kita betul-betul mohon pada Allah. Banter niku maksudnya bener-bener kita mohon pada Allah SWT. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, di mana posisi umat Islam, orang yang beriman tetapi tidak Islam, artinya wong iman yang orang lakoni babar blas. Nah, ini menurut pendapat jumhurul ulama, ini pendapat itu di neraka. Tapi ada sebagian kalau Allah mengampuni maka itu juga tidak mustahil kemungkinan masuk ke surga, karena hak prerogatif surga dan neraka adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mung awake dhewe muga-muga ketika nanti berakhir di dalam menjalani kehidupan ini kita diberikan status husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim.